So yo what's up my friends, selamat datang di We Help Lovers. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa kalian like dulu video ini dan kalian subscribe supaya Mimin lebih semangat dalam membuat alur cerita manhwa. Oh iya, Mimin mau ngasih tahu nih, buat kalian yang ingin berdonasi atau sekedar naktirin Mimin kopi, link sawernya udah Mimin cantumin di link deskripsi. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian siapkan dulu kopi dan cemilan kalian. Atur posisi rebahan kalian karena videonya akan dimulai. Scene dibuka diperlihatkan si Fangkai berkata kepada Wokin, "Wokin, kenapa kau tidak bilang apa-apa kalau Minghe datang? Bukankah akan lebih baik jika aku ajak sekalian teman-teman lama untuk berkumpul?" Wokian menjawab, "Aku hanya ingin mengobrol berduaan dengan si Minghe." Sambil meminum minumannya si Minghe, Minghe berkata, masih ada banyak hal yang ingin kami obrolkan. Jadi tolong jangan ganggu kami." Si Fangkai menggerutu kesal ke si Minghe. "Kau..." Wokin memberikan isyarat ke si Fangkai untuk diam. Dia berkata, "Aku ada panggilan, tolong diam." Wokin menjawab ke orang yang berada di telepon itu, "Baik, silahkan." Sambil membanting rencananya si Minghe, dia pun beranjak pergi dan meninggalkan mereka berdua yang sedang berada di kafe. Di saat Fangkai keluar dari kafe, Fangkai berkata, "Sialan, beraninya kau memandang rendahku Minghe. Kau bajingan rendahan, bahkan sampai mengejar Wokin ke Institut Manusia Super Nanduo. Wokin adalah bintang dari Institut Manusia Super. Mana mungkin kau pantas dengannya? Akulah pria paling sempurna untuknya." Tampak terlihat di tangan si Fangkai mengeluarkan aura yang berwarna putih. Kita berpindah ke Minghe dan Wokin. Wokin berkata kepada orang yang sedang menelponnya, "Baik, aku ada di kafe. Kamu bisa datang menjemputku." Wokin berkata kepada Minghe, "Minghe, aku ada urusan yang harus segera diselesaikan. Aku tidak bisa lama-lama, maaf." Minghe menjawab, "Oh, tidak masalah. Kita bisa ngobrol lain waktu." Sebelum Wokin pergi meninggalkan Minghe, dia berkata, "Aku akan mendukungmu dalam ujian." Si Minghe menjawab, "Oke." Di saat si Wokin keluar dari kafe, dia bertemu dengan seorang pria yang menelponnya tadi. Dia berkata, "Ada apa, Kak?" Ternyata dia adalah kakaknya si Wokin. Si kakaknya berkata kepada Wokin, "Ini sangat penting. Mereka membutuhkan kekuatan pengendali listrikmu. Kita harus segera ke sana. Aku akan menjelaskan detailnya di dalam mobil." Si Wokin berkata, "Oke." Nampak si Minghe memperhatikan mereka berdua. Dia bergumam, jadi dia pacarnya Wokin. Aku tidak boleh mengganggunya mulai sekarang." Tempat berpindah di tempat ujian masuk khusus. Terlihat ada dua orang pria yang sedang mengobrol di depan tempat ujian. Si pria berbaju merah bertanya kepada temannya, "Bukannya pendaftaran sudah ditutup sebulan yang lalu? Kenapa masih ada ujian penerimaan?" Temannya menjawab, "Ini adalah ujian untuk penerimaan siswa khusus. Biasanya ini diandalkan setelah pendaftaran umum selesai. Mereka menyebutnya penerimaan khusus, tapi ini hanya penerimaan jalur belakang. Jika mereka memang memiliki kemampuan, seharusnya bisa lolos di pendaftaran umum." Si teman berbaju merah menjawab, Kekuatan orang dalam." Minghe pun telah sampai di tempat ujian. Seseorang pria menghampiri Minghe dan berkata, "Hei kawan, kau kesini untuk ujian penerimaan khusus juga?" Minghe menjawab, "Iya." "Ayo masuk bersama-sama." "Kawan, kau terlihat kurang tahu tempat ini ya?" Si Minghe menjawab, "Apa maksudmu?" Diperkenalkan nih, si cowok yang tadi menghampiri Minghe, dia bernama Feng Liunghi. Feng Liunghi berkata, "Apakah pakaianmu dari atas sampai bawah tidak sampai 300 yuan kan?" Si Minghe menjawab, "Tidak." "Ngomong-ngomong, berapa banyak yang dikeluarkan oleh orang tuamu untuk donasi di sekolahan ini?" Minghe bertanya, "Donasi?" "Berhenti bersikap seperti itu. Di sini kita semua adalah siswa penerimaan khusus. Siapa yang tidak tahu kalau ini adalah ujian jalur pintu belakang?" "Baiklah, aku akan bilang duluan.
Keluargaku mendominasi 7 juta yuan ke sekolah sebagai ganti penerimaanku. Aku datang ke sini hanya untuk formalitas saja. Minghe bertanya, yang seperti itu. Jadi kau udah benar tidak tahu. Kau pasti punya nyali yang kuat kawan. Tak ada satupun yang berhasil lolos dalam penerimaan khusus di Institut Manusia Super Nanduo tanpa berdonasi. Aku cuma tahu kalau ada ujian penerimaan khusus, jadi aku datang. Hahaha, kau benar-benar naif. Institut Manusia Super Nanduo sama sekali tidak kekurangan orang yang berbakat. Apa mereka perlu dengan penerimaan khusus? Tapi untuk memberi lebih banyak kesempatan kepada siswa yang kurang beruntung secara finansial, sekolah menyiapkan beberapa beasiswa dengan cakupan tinggi. Namun sumbangan publik yang sebenarnya tidak cukup untuk membayar beasiswa ini. Mingga menjawab, jadi penerimaan khusus ini hanyalah kedok untuk membuka pintu belakang bagi siswa yang dapat menyambung dan membayar untuk beasiswa itu. Temannya menjawab, ternyata kau tidak bodoh. Bagi orang sepertiku, menukar uang 7 juta yuan untuk kualifikasi masuk Institut Manusia Super bukan kesempatan yang buruk. Mingga bertanya, apa artinya aku sudah tidak punya harapan untuk bisa lolos? Peng Linghui berkata, kau masih bisa ikut tes, tapi jangan terlalu murung jika tidak lolos. Kau harus bekerja keras tahun depan dan coba mendapatkan uang 7 juta yuan dari orang tuamu untuk donasi. Lakukan itu dan jalanmu menuju sukses akan mulus. Seseorang berteriak kepada semua orang yang berada di tempat ujian, perhatian, aku adalah guru penerimaan khusus kalian, Yan Jin. Mereka berdua adalah Profesor Guzu dan Profesor Zizu. Kami akan memulai mengabsen. Si Ze, ada Pak Chen Dongsu, hadir. Peng Linghui, hadir Pak. Baik, semuanya sudah hadir. Ujian penerimaan khusus tahun ini akan segera dimulai. Si Feng Linghui berkata, Guru, masih ada satu orang lagi. Namanya Minghe, mungkin Anda kelewatan. Guru Yan bergumam sambil membuka halaman berikutnya. Masih ada satu lagi halaman lain. Guru Yan pun memanggil si Minghe. Minghe menjawab, hadir. Guru Yan berkata, total ada 5 bagian untuk ujian ini. 4 di antaranya untuk menguji kemampuan fisik dan tempur kalian. Ini adalah boneka kekuatan. Kami telah menentukan standar kelulusan yang berada untuk masing-masing dari kalian berdasarkan kekuatan super yang telah kalian masukkan sebelumnya. Minghe, kau yang pertama. Bakatmu adalah Mythic Fleece, dan itu adalah tipe daya ledak. Jadi kau perlu mencapai 150 kg. Jika gagal, maka kau boleh meninggalkan tempat ini sekarang. Feng Linghui berkata kepada Minghe, mereka memulai dengan mencoba mengeluarkanmu. Di saat Minghe berjalan untuk tes pertamanya, dia bergumam dalam hatinya, ini adalah alat ujian yang sama dimiliki oleh Asosiasi Hunter. Terakhir kali, aku mencapai 1000 kg. Tampak terlihat Minghe telah bersiap-siap untuk meninju boneka robot itu. Minghe pun melesatkan pukulannya dan menghantam robot boneka itu sampai robot boneka itu terlempar sangat jauh. Peng Linghui dan para peserta yang lain, mereka gemeteran dan berkata, kekuatan yang mengerikan. Guru Yan dan 2 profesor itu sontak mereka terkejut melihat kekuatan dari si Minghe. Si Guru Yan berkata, dia menghancurkan batas boneka itu. Nilainya mentok. Nampak terlihat tinju dari Minghe mencapai nilai 2200 kg. Guru Yan berkata, Minghe, kekuatanmu telah melampaui batas maksimum dan kau lolos dalam ujian dasar bagian pertama. Karena alat tesnya sudah rusak, kalian semua dianggap lolos. Kita akan menuju ujian bagian kedua. Sontak Minghe mendengarnya langsung lemas. Dia berkata, kau bisa melakukan itu? Di saat Minghe masih keheranan dengan perkataan si Guru Yan, si Feng Hui dan para peserta yang lain berkata, itulah kemampuan lurus secara instan milik kami, sambil berpose di hadapan Minghe. Profesor wanita berkata kepada Guru Yan, kekuatan Minghe merupakan pengecualian, bisakah kita langsung meloloskan dia? Guru Yan menjawab,
Setiap tahun kita telah menolak siswa yang tak terhitung jumlahnya dengan skor tertinggi. Apakah kau ingin bilang kepadaku untuk menerima mereka semua? Si profesor pria berkata, iya, kita punya banyak siswa yang seperti itu di Institut Nanduo. Jika tidak memiliki otak, mereka hanya akan mati selama pertempuran. Si profesor wanita berkata, itu benar. Jika pihak pusat tidak merekomendasikannya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Si guru Yan berkata kepada kedua profesor itu, kita hanya perlu meningkatkan kesulitan di setiap bagiannya dan menendang dia untuk keluar. Babak kedua adalah tes kecepatan. Tempat ini luas, jadi banyak ruang untuk kalian lari dan menghindar. Siapapun yang terkena cengkeraman oleh Crimson ini akan didiskualifikasi. Crimson menjawab, jadi mereka adalah peserta ujian tahun ini. Tampak terlihat si Crimson sedang memegang hewan peliharaannya yang bernama Hyena. Si guru Yan berkata kepada dua profesor itu, kalian berdua yang mengatur timer di luar. Kedua profesor itu menjawab, baik. Guru Yan berkata kepada Crimson, pertama, gunakan bestmu untuk mengkualifikasi si Minghe. Crimson bertanya, lalu? Guru Yan menjawab, kemudian santai saja para siswa lain. Jika kau serius, takkan ada yang lulus. Crimson menjawab, baiklah. Guru Yan berteriak, kalau begitu tes akan dimulai. Terlihat para peserta mulai berlarian untuk menghindari serangan dari si Crimson. Di saat Feng Linghui berlari, dia dikejar oleh hewan peliharaan si Crimson. Si Crimson bergumam dalam hatinya, yang ini bagaimana? Crimson memperhatikan profesor pria yang sedang menuliskan sebuah angka nomor 700. Dia bergumam dalam hatinya, hohoho, yang satu ini berdonasi sebanyak itu. Aku ingin memberinya sedikit pemanasan. Si Crimson bergumam dalam hatinya, bukan dia, sambil memberikan isyarat kepada hewan peliharaannya. Hewan peliharaannya si Crimson mendengar isyarat dari si Crimson. Tampak hyena itu menyerang si Leng Hui dengan sedikit goresan saja. Dan dia berpura-pura untuk tidak sadarkan diri. Sungguh akting yang patut kita coba. Minghe berkata, meski dia Jenderal Rank, tapi tidak terlihat kuat. Seharusnya aku bisa lulus di babak ini. Tampak Minghe berlari. Dan hyena itu tampak terlihat sedih. Si Crimson memberikan aba-abanya kepada si hewan peliharaannya. Crimson bergumam, yang ini tidak apa-apa. Tampak terlihat si hewan peliharaannya si Crimson modenya berubah dengan mode marah lagi. Dia mulai mengejar si Minghe. Sabar-sabar dulu. Mimin mau kasih tahu dulu nih. Mimin masih penasaran. Tadi di pertama terlihatnya itu kayak hyena ya. Tapi kenapa sekarang udah kayak macan tutul? Atau macan kumbang gitu lah ya. Entah, Mimin bingung ya. Mending Mimin sebutin aja macan kumbang lah ya. Minghe bergumam, kenapa punggungku terasa sangat dingin? Tetapi Minghe melihat ke arah belakang. Terlihat si macan kumbang itu menyerang Minghe sangat cepat. Minghe berhasil menghindarinya. Macan kumbang itu berhenti dan berbalik arah ke hadapan si Minghe. Minghe bertanya-tanya, apa? Bukankah dia terlihat lemah sebelumnya? Macan kumbang itu mengaung keras ke hadapan si Minghe. Dan macan kumbang itu langsung menyerang Minghe lagi. Di saat Minghe berlari, Minghe berkata, wah, apakah manuver dan lari kucing bisa secepat ini? Aku harus menuntunnya ke para peserta yang lain agar dia tidak lagi mengejarku. Apa? Pria itu sedang selfie. Minghe berlari melewatinya, tetapi macan kumbang itu melewati si orang yang lagi selfie. Ada banyak peserta ujian, tapi kenapa dia hanya mengejarku? Apa aku terlihat enak atau semacamnya? Di saat itu Minghe berkata, baiklah, kau ingin melakukan ini kan? Akan kutunjukkan kepadamu kecepatanku yang sesungguhnya. Aku menjalin latihan fisik, bukan tanpa alasan. Nampak terlihat si Minghe mulai serius. Sontak macan kumbang itu terkejut melihat si Minghe berlari dengan cepat. Para peserta yang lain berkata, apa dia benar-benar manusia? Sangat cepat. Profesor wanita berkata, kecepatan seperti itu sudah melampaui kecepatan para manusia super Monglo Rank. Guru Yan berkata,
Kecepatan tidak berarti memiliki daya tahan kuat. Masih ada 15 menit lagi. 10 menit kemudian, nampak terlihat si macan kumbang itu terengah-engah dan kelelahan mengejar Minghe yang sangat cepat itu. Minghe bertanya kepada macan kumbang itu, "Apa kau sudah lelah? Aku baru saja selesai pemanasan. Sebelumnya kau yang mengejarku dan sekarang giliranku. Aku akan menangkapmu dan merontokkan semua gigimu." Sontak macan kumbang itu terkejut dan ketakutan. Dia pun mulai berlari. Minghe mengejarnya dari belakang. Si Guruyan terbengong melihat keanehan di depannya. 15 menit kemudian, si Minghe berkata, "Ayo main lebih lama, aku baru saja masuk ke gigi 2." Sambil menangis, si Crimson berkata kepada Minghe, "Nak, tolong kasihani bestiku yang malang." Guru Yan berkata, "Beast tidak berhasil menerkam siapapun, semua peserta dianggap lulus." Di saat Minghe kelelahan, Minghe berkata, aku tahu ini akan terjadi." Oke Sobat Wake kita pun telah sampai nih di penghujung video. Kalian mau tahu kan kelanjutannya? Atau alur cerita manhwa menarik lainnya? Kita bakal lanjutin lagi di next video. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf jika Mimin punya salah kata. Mimin pamit undur diri. Thanks and bye-bye.